Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita tetap stay di program Kata None dengan tetap membahas UMKM. Namun sebelumnya saya ingin menggambarkan beberapa hal bahwa situasi saat sekarang kita harus lebih menjaga untuk tetap sehat, tetap kuat, tetap waspada, dan tenangkan pikiran, jangan stres supaya imunitas kita tetap kuat. Karena pandemi COVID-19 belum juga landai, pemerintah telah berupaya keras untuk mengajak kita semua sama-sama mengatasi wabah ini. Salah satu yang harus kita menjadi tugas kita adalah meningkatkan kesadaran kita untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga imunitas. Situasi ini terus kita harus pantau, tetapi jangan menyurutkan semangat kita untuk beraktivitas dengan standar-standar protokol kesehatan. Kita harus mengerti yang mana harus didahulukan, yang mana posisi yang kita harus tempatkan, dan di mana-mana tempat yang seharusnya kita bisa bertemu dengan orang lain. Bagi orang yang tengah sibuk beraktivitas, sebaiknya minimalisir sebanyak mungkin pertemuan dan minimalisir jumlah orang bertemu. Ini menjadi sesuatu yang saya concernkan malam ini karena data-data kita menunjukkan ada stagnasi terhadap pertumbuhan COVID kita. Kita menunggu mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama mengajak kita masyarakat untuk melandaikan. Kita dukung terus, minimal dukungan kita berdoa pada Yang Maha Kuasa untuk kita dijaga dan mendorong orang lain dirahmati untuk bisa berbuat lebih banyak menjaga COVID ini tetap hadir di sekeliling kita. Dan kita harus tetap juga menjaga kelangsungan ekonomi kita. Salah satunya adalah bagaimana tetap memberikan kontribusi terhadap tumbuh kembangnya UMKM. 1 juta lebih UMKM di Sulawesi Selatan ya harus didorong untuk tetap berproduksi dengan kondisi kekinian, kondisi dan standar yang sekarang berlaku. Mereka habis kena 2 bulan sama sekali nggak bisa. Nah, ini harus kita cari jalan keluarnya. Bagaimana itu? Ya kita perbanyak kontribusi kita terhadap UMKM, pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah mungkin dengan regulasi yang lebih mudah dan mendorong finance support kepada UMKM, termasuk di dalamnya supaya skema-skema kredit juga lebih mudah diakses, perbankan juga lebih lebih terbuka, juga skema-skema perpajakan juga diringankan bagi UMKM, dan stimulus juga diberikan oleh pemerintah.
saya dengar kabar ada di salah satu media, saya membaca sepintas, dari 1 juta UMKM Sulawesi Selatan telah dibantu sebanyak 1.000. Oke, kita salut terhadap bantuan itu, tetapi menurut saya kalau 1.000 dengan rasio 1 juta mungkin masih harus didorong untuk lebih banyak dibantu gitu. Itu apalagi yang baru memulai, kasihan UMKM yang baru memulai ini harus didorong bagus, didorong kuat, dan dia punya stabilitasi terhadap produknya itu bisa berjalan dengan baik. Tugas kita masyarakat adalah coba mendorong UMKM ini dengan membeli produknya. Kualitas tentu menjadi sebuah syarat utama bagi UMKM. Nah, tapi kuantitas mari kita dorong untuk sama kita menggalang solidaritas sosial ekonomi kita supaya orang sekitar kita tumbuh terus. Saya tidak akan bosan-bosan mengajak untuk belanja di warung tetangga, belanja di tetangga dibanding di retail. Mohon maaf, karena kondisi sekarang membutuhkan itu. Kondisi membutuhkan kita hidup dengan kepedulian, bukan hidup dengan diri sendiri. Kita lagi butuh semangat saling membantu di antara kita untuk membangun solidaritas ekonomi tersebut. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pesan yang baik bagi kita semua dan bagi saya juga. Saya ingin membaca beberapa komentar yang sudah masuk. Wah, ini banyak sekali komentar ya. Baju dari Bali nak pakai. Oh ya, Drestu Wahyuni, baju dari Bali nak pakai. Kayaknya bukan deh baju dari Bali. Ini baju dari sebuah mall di Makassar yang lagi pameran UMKM-nya. Ya, yang baru sudah beli ya iseng deh Karisma Abimanyu. Ya, oke. Saya udah hadir, ndak lagi catok rambut gitu ya. Bambang Ismoyo, salam Pak None, salam kembali. Silahkan untuk ikut dan berkomen, share di platform ini. Medina K habis live serbu Trojan. Oh ya, tamu kita hari ini adalah UMKM Trojan, dan sebentar kita akan wawancara. Saya salut kalau mau setelah ini mau diserbu Trojan dengan membeli produknya, ya. Tapi kalau Trojan diserbu untuk yang lain-lain, ya saya nggak sepakat, ya. Jangan lupa logat Balinya, bos. Iya. Harisma Abimanyu, Pak None, selamat malam, sehat terus ya Pak. Ya, alhamdulillah. Harisma juga harus selalu sehat. Sukses terus Trojan. Dari Hanifah Musfira. Yunda Malinda, salam dari anak bujangan lagi nobar owner Trojan. Wah, banyak nih fansnya Trojan nih. Medina K, malam Pak None. Ya, malam Bu Medina. Oke, kita akan banyak berbincang dari seorang anak muda lagi yang punya UMKM dari kedai Trojan. Dan untuk itu kita istirahat untuk masuk pada segmen berikut.
aku tak merdu, tapi tulus untukmu, untukmu. Sejak kita bertemu, nyetar rasa hatiku, teringat jelas ranum bibirmu saat kau sebutkan namamu, namamu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Genggam erat kasihku, bahtera telah berlabuh, debur ombak menderu, eratlah memelukku, ku pelukmu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukku. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Kita kembali lagi di segmen kedua, dan di segmen ini kita akan banyak bincang dengan narasumber kita. Narasumber utama kita ini Pak Rial, saya panggil Pak, Bang, De, atau Bro, Sob, atau Daeng. Panggil dari Rial saya, Pak. Rial. Yeah. Rial. Kita bincang sama Rial, pemilik
kedai kopi Trojan, ya, pemilik kedai kopi Trojan. Trojan bukan virus tapi kopi, ya. Dan sebelum kita bincang, saya ingin sapa lagi komen-komen. Rial, jangan lupa bismillah. Oh ya, udah bismillah. Malah udah ngaji tadi sebelum duduk. Rial Dono, andalan kita, mana dari Yunda Malinda. Sipri Putri Diana, mantul. Restu Wahyuni, coba minuman Trojan yang mantul. Ujang Suwanda, Pak None 01, Rial 02, kedai Trojan. Oh ya, nanti kita sisa tukar akte. Akhwar Esa, ya, panggil Dono saja, dari Bambang Isyo. Akhwar SH sama Gamara. Oh iya, wah ini menyinggung ini. Mauliani Airin, EDD Tamamontongi, maksudnya bakso bujangan. Jangan lupa singgah di Trojan Pak, dan di bakso bujangan. Trojan dulu ya, bakso bujangannya lain kali, kecuali dikirim baksonya. Santai owner, jangan tegang. Oh ya, nggak tegang kayaknya nih, orangnya santai-santai aja. Akbar, owner Trojan, salama sukses. Ini teman-temannya ya atau fansnya? Ini kebanyakan teman sama pengunjung, Pak. Pengunjung. Wah, ini dia punya apa ya? Pengunjung yang militan. Nah, sekarang kita bincang-bincang dengan Rial. Saya mau bertanya sama Rial nih, kenapa namanya Rial dan kenapa nama kedainya Trojan? Kalau nama Rial mungkin yang tahu orang tua saya, Pak. Oh gitu, nggak pernah tanya? Nggak pernah tanya. Mungkin karena pakai uang real atau apa? Bisa jadi, Pak. Oh gitu. Kalau soal nama Trojan itu sebenarnya bukan virus, kan artinya Trojan itu dalam dunia komputer itu virus, tapi di kedai Trojan itu singkatan. Kedai trotoar, iya. Kedai? Trotoar jalanan. Trotoar jalanan, ya, trotoar. Kan jualannya di samping trotoar jalanan. Oh iya, Trojan itu trotoar jalanan. Oh, ini kayak kuis kita juga yang maksa, ya, yang maksa pertanyaannya, jawabannya juga maksa. Kenapa menamakan trotoar jalanan? Karena jualannya pas samping trotoar jalanan. Berarti di samping jalan? Iya, samping jalan. Di badan jalan? Bukan di samping trotoar. Samping trotoar ya? Jalannya. Oh, berarti nggak mengganggu? Nggak, Pak. Ya. Mengganggu sedikit juga nggak apa-apa ya? Itu. Berarti itu filosofinya. Di mana tempatnya? Tempatnya itu di Rapocini, dekat infeksi kanal. Gitu ya. Berarti Rapocini jalan poros antara itu ya. Oke, ini kedai Trojan sejak kapan ada? Kedai Trojan berdirinya sejak 2019 bulan Mei. 2019 bulan Mei. Berarti sudah 1 tahun ya? 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih. Berapa kali diusir Satpol? Kalau diusir Satpol belum pernah, Pak. Oh. Iya. Cuma warga-warga yang sedikit terusik karena mungkin suara musik di situ agak besar. Oh gitu. Iya. Oh, suara. Pernah dapat komplain Iya, dari pernah dapat teguran, iya. Siapa yang tegur? Warga Wajib. sekitar. Wajib. Bukan. Bukan. Oh bukan. Saya kira wajibnya. Oh itu.
Berarti sudah 1 tahun lebih ya. Iya. Yang suka datang ke outlet atau pesan Trojan ini siapa-siapa? Kebanyakan dari teman ke teman. Iya. Mulut ke mulut Iya, ya. mulut ke mulut. Segmennya biasa apa? Anak muda, mak-mak kah? Atau Kebanyakan anak muda, Pak. anak muda, seumuran Rial. Ada yang seumuran, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda juga. Umurnya berapa Rial? Umur saya 22. Oh, beda 15 tahun ya dengan kameramennya. Gitu. Ya, jadi itu apa kelebihan kedai Trojan ini dengan kedai-kedai lain? Apa sih yang diproduksi? Kalau kelebihan dari minuman kami itu kita jaga rasa sama kualitas, tapi harganya terjangkau. Gitu, Pak. Rasa dan kualitas. Apa-apa yang dijual? Kalau dijual ada varian non coffee sama basic coffee. Non coffee itu apa? Contohnya kayak taro, green tea, Thai tea, coklat dan lain-lain. Gitu. Basic coffee? Basic coffee ada es coffee, cappuccino, green tea coffee, vanilla coffee, dan macam-macam lagi, Pak. Masih Ada yang terus yang mana yang paling direkomended? Kalau basic coffee recommendednya itu di es coffee Trojan. Es kopi. Apa kelebihannya? Kalau kita minum es kopi Trojan, rasa kita seakan-akan dikutup atau gimana? Ada rasa senangnya sedikit. Iya, rasa gembiranya ya. Oh, rasa gembira. Iya, karena dibuat pakai perasaan. Gitu ya. Iya. Tapi kalau tidak dibayar, Ikhlaskan saya, Pak. itu. Oke. Oh, berarti ada takaran-takaran khusus ya? Ya, kalau gramasi ada, supaya rasanya monoton, nggak berubah-berubah. Apa itu gramasi? Gramasi kayak takaran powdernya, susunya, kopinya ditimbang semua. Itu ciptaan sendiri resepnya atau takarannya? Itu pakai resep sendiri dari saya. Diciptakan oleh Rial. Kalau nama minumannya sih bukan saya yang ciptakan, tapi resepnya. Resep? Iya, resepnya. Gramasinya. Oh, gramasinya Rial yang ciptakan. Udah berapa gramasi Rial ciptakan? Yang sudah terjual saya ciptakannya. Berapa sekarang? Kurang lebih 20-an. Gitu ya. Sulit nggak buat gramasi itu? Enggak sih, Pak, karena main di lidah aja, dicoba-cobain terus. Lidahnya siapa nih? Lidahnya Rial. Rial. Jadi berarti enggak dicoba ditestikan orang. Kalau pertama ya saya coba sendiri, kalau udah enak saya tester ke orang lain. Gitu ya. Ya. Pernah nggak tester orang komplain? Pernah. Rasa Terlalu manis, atau over susu, gula gitu. Gitu ya. 20 gramasi. Ada nggak nanti kira-kira bertambah lagi gramasi baru? Ya, bakalan ada, Pak, bertambah. Sudah ada mungkin ini saya punya. Gramasi rasa none gitu ya. Bisa Pak, Bisa ya. bisa. Itu kira-kira kalau gramasi rasa none lebih banyak ke manisnya, ke pahitnya, ke asamnya atau Yang pastinya enak, Pak. enak ya? Membuat orang bahagia ya. Iya, Pak. Ya, membuat orang bahagia yang merasakannya. Rial, berapa orang yang bekerja di kedai Trojan ini? Kalau yang bekerja sebelum COVID, Pak, ada sekitar 3 orang sebelum COVID. Ya. Saya sampai pandemi ini baru buka, tutup 2 bulan lebih. Kalau bukanya saya sendiri, nggak pakai karyawan lagi. Sendiri, Ya, sendiri. Jadi Anda yang gramasi, Anda yang Saya buka, saya tutup, saya yang jualan. Ini jual kopi atau jual sate? Jual kopi sama varian menu lainnya. Gitu. Minuman lainnya. Itu kenapa belum tambah Ini karyawan? karena mungkin dilihat dulu omsetnya, Pak. Perkembangannya setelah pandemi ini, Pak. Optimis nggak? Optimis.
Ya, kalau lihat dari yang komentar nih harusnya banyak nih. Ini kalau lihat dari komentar ini bisa nambah sampai 7 karyawan ya. Amin, amin Pak. Ya. 7 karyawan ada. Wah, ini maksudnya apa ini? Moliani Airin, basahi dulu bibirmu Rial gitu. Maksudnya apa tuh? Itu mungkin gramasi ya. Gramasi ya. Aduh. Ya, jual Rial apa ya? Ada nggak selain ini sumamanya roti, cake apa? Mau nggak lebih diluaskan? Kalau soal jualan yang lain Pak, belum ada kepikiran, tapi buka cabang baru mau, tapi dengan jualan yang sama. Ya. Tapi mau buka cabang baru? Iya. Hebat ya, mau lebih dilebarkan. Kalau kendalanya selama ini apa? Kalau kendala di tempat jualan kami itu tempat Pak. Iya, tempat karena nuansanya kan outdoor, otomatis kalau hujan nggak ada yang duduk Pak. Iya. Tidak ada kepikiran kenapa nggak indoor? Indoor tempatnya susah Pak, carinya. Oh, cuy. Iya, susah cari tempat. Oh, maksudnya Dikasihin atap. oh gitu. Iya. Nggak bisa juga Pak karena rukonya orang di belakang. Oh. Iya. Kalau rukonya disewa? Belum bisa Pak karena terlalu mahal. Oh, terlalu mahal ya. Oh ya. Tapi optimis ya. Optimis. Berarti kalau mau buka cabang outdoor semua ya rencananya. Kalau punya rezeki ya mau buat kafe Pak langsung. Oh gitu. Sekarang modalnya dari mana? Mohon maaf kalau tanya. Modalnya dari pertama buka itu kita pinjam di bank perbankan. Oh, di perbankan ya. Iya, Pak. KUR ya, kredit usaha mikro rakyat ya. Iya Pak. Oh, itu waktu sampai sekarang masih ditalangi oleh perbankan. Masih proses nggak? Sudah selesai Pak. Sudah selesai. Oh, luar biasa berarti pemasukannya ya. Oh ya, sayangnya kena pandemik ya. Iya. Ya. Oke, kita coba diskusi Pak Rialnya dengan seorang pemilik kopi Batas yang mungkin akan memberi banyak masukan atau pengalaman tentang kopi ini ya. Pak Ashari atau biasa akrab dipanggil Kapo. Beliau ini juga produser film. Kalau saya nggak salah filmnya itu Silariang dan apakah itu ya, dia prosedur film Silariang kalau diburu ya, jadi cocok nih buat Rial gitu. Oke, kita telepon dulu. Wah, ternyata belum. Bentar ya. Rial anak keberapa? Saya anak keempat. Sudah kawin? Belum. Sudah punya pacar? Pacar belum. Belum. Kenapa? Masih mau fokus di kedokteran. Oh ya. Padahal kalau punya pacar punya pelanggan sendiri. Assalamualaikum Pak Azari. Siap, karena Di mana nih? Lagi di mana Pak? Kapo. lagi di Koba. Oh, di Goba. Lagi Koba.
Ya, Pak Sari, kita sekarang lagi ngobrol dengan Rial, pemilik kedai kopi Trojan. Dia seorang UMKM yang dengan semangat luar biasa menjual banyak produk. Gramasinya sudah 20 lebih ya, dan menghasilkan banyak varian basic coffee dan non coffee. Menurut pandangan Pak Asari, anak muda seperti Rian ini kira-kira punya prospek yang luar biasa nggak ke depan? Luar biasa, Pak Nene. Luar biasa. Ya. Dan kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga salah satu cita-citanya Pak Rial ini adalah mau membuat kedai kopi, kafe ya. Sementara bagaimana kira-kira kiat dari Asari ini, kan Asari ini udah mau membuat kedai kafe yang keempat ya kalau nggak salah. Wah, luar biasa. Gimana membagi tipsnya Pak Asari gitu? Sebenarnya saya berat juga ini untuk kasih tips pada Ya, anak muda seperti Rial ini butuh pengalaman Pak Asari. Kira-kira gimana nih? Ya, pintar-pintar dari pasar Pak None. Ya. Terus kualitas rasa dijaga, Ya. sama service kali ya. Kita harus dekat dengan pelanggan. Ya. Itu sih, kita bikin chemistry sama kita punya pelanggan. Gitu ya. Kalau saya sih Pak None. Ya. Iya. Jadi, oke, saya mendapat clue nih, mendekatkan chemistry kita ke pelanggan. Kayak gimana tuh Pak Po? Saya baru pertama dengar ini dari Po. Iya, jadi ada beberapa ini ya, biasanya kita bikin kayak customer loyal. Ya. Kita bikinkan customer loyal card, atau kita bikinkan promo-promo untuk customer yang sudah berulang kali ke tempat kita Pak Lala. Seperti itu mungkin. Kayak gitu ya. Jadi kayak ada riset yang harus selalu dikerjakan secara internal untuk melihat perkembangan customer kita ya gitu. Iya. Setiap bulan, bahkan setiap minggu kita harus evaluasi terus. Ya. Kita punya niche apa, terus apa yang harus kita kembangkan ke pengunjung kita, entahkah itu dari makanan, dari servisnya kita, dari pelayanan. Mungkin juga bisa setiap bulan kita harus ada menu baru supaya tidak itu melulu yang kita sajikan. Ya, kan sekarang banyak sekali kafe dan kedai kopi di Makassar ini. Mulai dari kopi janji palsu, kedai camo, dan sebagainya gitu. Gimana? Kira-kira persaingan antara ini produktif atau akhirnya saling mematikan? Menurut Pak Asari gimana? Saya semakin banyak yang buka, itu bisa jadi tempat tempat studi bandingnya kita karena kalau saya bukan melihat sebagai pesaing, tapi melihat sebagai satu tempat untuk kita studi banding apa yang mereka bikin, apa yang mereka lakukan. Kita bisa kita bisa ambil sesuatu yang positif dari tempat mereka begitu kan. Yang jadi masalah juga biasanya adalah kualitas sumber daya manusia kita ya, karyawan dan sebagainya. Standar pelayanan, higienitas yang biasanya masih rendah gitu. Kira-kira bagaimana mentaktisi Pak Asari? Iya, memang kendala sekarang itu kan terutama di SDM.
sekarang kita harus lebih sering briefing, lebih sering sidak lah ceritanya, kasih kaget karyawan karena Begitu ya. jadi iya, kalau saya sih seperti itu. Oh iya. Jadi karyawan itu selalu waspada, jangan sampai didapat salahnya. Jadi mereka jaga dirinya untuk tidak salah, untuk bikin salah. Oke. Kita ngobrol ya Pak Rial. Ini Pak Azhari, apa yang mau dibincangkan kira-kira? Ditanya lah. Mungkin ketemu langsung. Mau ketemu langsung nih Pak Azhari sama Rial. Ini luar biasa. Siapa tahu beliau mau dibuatkan film juga gitu. Iya, lari dari trotoar gitu ya, atau lari karena hujan ya. Ini produser film loh. Itu ada kira-kira ada wejangan atau nasihat kepada Rial Pak Azhari. Mungkin karena Pak Azhari ini baru 1 tahun, sementara Pak Azhari udah sekian lama gitu. Kira-kira apa yang bisa diberikan kepada Rial? Iya, sebenarnya kan sama-sama belajar saja Pak Nene. Saya ini terus belajar saja, jangan cepat merasa puas, karena kita hidup kan setiap hari kita belajar. Jadi itu saja yang saya pegang, tidak pernah cepat puas Pak Nene. Jadi mungkin bisa diambil oleh Rizal yang kayak gitu. Jadi kalau kita cepat puas, sudah langsung berhenti Pak Nene. Oh gitu ya. Kita harus tidak pernah puas berarti ya. Iya, harus belajar terus, ada lagi pencapaian, belajar lagi supaya bisa lebih di atasnya lagi. Kalau kita puas di satu pencapaian, sudah stuck di situ saja. Oke. Iya. Oke, Pak Azhari, terima kasih atas waktu terima kasih atas masukannya. Saya suka sekali kata chemistry itu, Pak, gitu. Sukses selalu sob gitu. Ya, terima kasih. Oke, itu tadi salah satu pemilik kafe ya. Dia mungkin akan berbeda tentu dengan Rial, punya cara sendiri, dan saya baca lagi nih komen, karena banyak sekali nih semenjak Rial jadi tamu kata None, banyak sekali komentarnya, dan komentarnya bagus, kadang aneh-aneh gitu. Rial jomblo guys, ya kan? Dari Hanifah Musfira. Ini Hanifah siapa nih? Teman Pak. Teman. Ada perasaan nggak sama Rial? Karena kalau lihat chatnya mengarah gitu. Ternyata Restu Ayuni, ternyata Rial jomblo. Herdin Raditya, keras sekarang Rial. Wih, maksudnya apa nih? Keras apanya nih yang keras? Selama ini lembek ya? Mungkin batu trotoarnya Pak yang keras. Gitu ya. Akbar MKS handal ki owner kah? Wow. Jusma Liana, semoga kedepannya makin sukses Rial. Herdin Raditya, jangan lupa sholat Rial. Ini apa? Guru mengajinya ya? Ya. Teman Pak, teman. Teman juga ya. Ujang Suwanda, sukses buat Pak None dan Bang Rial. Oke, makasih ya Pak Ujang. Pandi Ilham, banyak fansnya Rial Pak. Iya banyak. Wah, boleh nih kita ke depan sama-sama jalan Rial ya. Minimal di Rapocini. Memang lucu nih owner, kayak Dono.
Maksudnya apa ini? Bambang Ismoyo. Ini Bambang agak patotoy sedikit nih. Ya, Oke. Kira-kira ke depan yang habis COVID 2 bulan itu nggak produksi, tertutup nggak ke depan? Apa sih yang nggak rusak peralatannya? Kalau yang rusak itu banyak Pak, hampir 60%. Ya, Pak. Dari mesin kopi, kursi, meja. Kalau meja sama kursi diganti semua Pak. Sama kayak buat baru dong kalau 60% ya. Bahan juga yang banyak yang rusak Pak. Bahan-bahan itu ya. Ya. Oke. Ya, kita akan lanjut bincang kita sekaligus saya akan kuis menanyakan beberapa hal dan setelah yang satu ini. Hadir bersamaku, kau teman di hatiku, di redup indahnya matamu, pancarkan rindu bahagiaku. Sunyi hampa tanpamu, sepi rasa hidupku. Hadirmu selalu, berbagi hati, jiwa menyatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Hadir bersamaku, kau teman di hatiku, semoga kan abadi selalu, jalinan utuh jiwa bersatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dan
esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Oke, kita ketemu lagi dalam lanjutan kata none. Saatnya kita tetap bincang sama Rial, ya, Rial, dan juga kita akan buka kuis untuk itu. Namun saya baca lagi ya. Saya senang baca ini malam komen. Restu Wahyuni, semoga sukses untuk buka cabang selanjutnya, owner. Yunda Malinda, sudah jako catok rambut Rial. Maksudnya Medinaka, I love you Rial. Aduh, siapa ini Medinaka? Terbalik lagi fotonya. Harisma Abimanyu, Pak None main-main ke Trojan ya Pak. Yunda Malinda, malam ini banyak diskon di Trojan. Bambang Ismoyo, bagus memang suaranya Pak None, hampir sama dengan Pak SYL. Sehat selalu Pak None. Herlin Raditya, mantap suaranya Pak None. Ya, memang. Walaupun komputer juga menangis Pak. Gitu. Pertanyaan pertama, benda apa ditutup jadi tongkat, dibuka jadi tenda? Ini kuis adalah kuis yang tidak normatif ya. Dia cocologi juga dan maksa baik pertanyaan maupun jawabannya. Benda apa ditutup jadi tongkat, dibuka jadi tenda? Ya, Mulyani Airin, anak-anak Katawa di Trojan Rial. Ya, itu ini adalah salah satu produknya, kedai Trojan Authentic Drink. Kita akan saya akan merasakan ya, bagaimana rasanya hasil gramasi dari Rial. Ini gramasi keberapa ini? Itu yang Ingat. terbaru Pak. Terbaru. Iya. Wah, syukur. Saya termasuk orang yang beruntung bisa merasakan gramasi terbaru dari produk kedai Trojan milik Rial. Ini kalau teman-temanmu ke kedai bayar ya? Ya Pak, bayar. Bayar ya. Karena kalau lihat dari komennya sih terlalu akrab ya. Enak bos, enak sekali. Apalagi ya sisa di ini. Yang terakhir ini apa sih namanya? Yang di atas itu fresh milk Pak. Tidak, ini nama minumannya apa? Red velvet. Red velvet. Velvet. Red velvet. Ya, red velvet ini saya habis minum, yang saya rasakan saya semakin muda. Dan ya, semakin muda nih. Ya.
Ini red velvet, yang ini apa nih? Es kopi Trojan. Es kopi Trojan, ini Es coklat. es coklat. Ini bubble gum. Bubble gum. Es taro. Es taro. Ya. Itu ya. Oh, yang menjawab dari jawaban pertanyaan pertama, jawabannya adalah payung. Benda apa ditutup jadi tongkat, dibuka jadi tenda? Jawabannya adalah payung. Yang jawab Nur Fajriani di YouTube. Nur Fajriani. Nur Fajriani, selamat ya Nur Fajriani. Bisa juga dapat red velvet supaya merasa muda, ya. Pertanyaan kedua, kapan waktu yang tepat buka pintu? Kapan waktu yang tepat buka pintu? Itu. Kapan waktu yang tepat buka pintu? Kalau mau kita pesan, bagaimana caranya? Kalau mau pesan bisa lewat via Instagram. Untuk saat Instagram. ini. Ya, akunnya apa? @kedai_trojan. @kedai Trojan. Trojan. Kalau nomor kontak ada nggak? Kontak ada di via WhatsApp. WhatsApp ya? Berapa tuh? 089 695 818045. Oh gitu. Apa sudah kerjasama dengan marketplace yang menyediakan pesanan-pesanan begitu? Sudah Pak, kemarin sebelum pandemi COVID. Gitu. Jadi kita bisa pesan Di di. Gojek. Tapi untuk saat ini belum, sudah saya tutup dulu untuk sementara. Oh gitu ya? Iya, Pak. Penghematan ya? Penghematan, Karena ya. ada profit share-nya di situ ya. Gitu. Oke, kalau tapi ke depan mau buka nggak? Kalau ya mau buka. Kalau seandainya saya buka lokal ya, marketplace lokal seperti yang pernah Anda kerjasama, mau nggak? Kalau Supaya yang- kita ngidupin saya, ngidupin orang-orang sekitar kita, nggak ada profit share-nya, dan itu juga menjadi kepada pemerintah ya, bahwa ya mending daripada sosialisasi, mending buat marketplace kayak begitu. Jadi kayak toko milik pemerintah gitu. Kalau saya itu mending pakai produk lokal Pak. Lokal ya, Lokal. Lebih pilih dia. Pilih produk lokal. marketplace kayak gitu ya. Ya, supaya walaupun gambar unicornnya pendek tanduknya, tapi yang penting kan fungsinya ya, fungsinya, supaya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya sharingnya sama dengan marketplace itu. Keuntungannya adalah nggak ada keuntungan di situ bagi yang punya marketplace harusnya ya. Kalau mau memajukan, saya lebih cenderung untuk kita fasilitasi itu supaya ada margin keuntungan atau margin modal atau margin operasional yang bisa teman-teman UMKM merasakan itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, yang menang jawabannya adalah kapan waktu yang tepat buka pintu? Saat pintu masih tutup. Ya, nggak tahu lah benar atau enggak jawabannya. Yang penting cocok. Yang menang adalah Haidir Akbar di Instagram. Haidir Akbar di Instagram. Pertanyaan ketiga, buah apa yang paling durhaka? Buah apa yang paling durhaka? Kenapa ada buah durhaka? Itu. Wah, ikut juga nih restu Estaro andalannya Fandi. Fandi siapa tuh? Kan di teman Pak. Teman juga ya. Kira-kira keuntungannya ini selama ini masuk ya? Iya masuk Pak. Keuntungannya masuk. Keuntungannya itu dipakai buat properti. Menutup operasional, Iya. untung bersih ya. Iya Pak.
gitu ya. Jadi keuntungannya itu disimpan. Jadi kayak pandemi kayak begini Pak, kan banyak yang rusak. Jadi keuntungan itu disimpan buat modal untuk sebagai perbaiki lagi kembali barang-barang yang rusak gitu. Sekarang kan usia masih muda ya, apakah masih kuliah atau gimana Rial? Kalau kuliah tidak Pak. Tamat SMA ya? Saya SMA. Orang tua masih ada? Masih ada orang tua. Gimana respon orang tua terhadap Kalau usaha? respon orang tua itu support Pak. Support ya? Jadi apa ada modal orang tua? Kalau modal orang tua itu ada sedikit Ya. tambahan yang ada kekurangan pas mau buka. Oh gitu ya. Tapi senang banget nih orang tua setelah untung apa ya. Iya Pak, alhamdulillah. Udah pernah kasih duit sama orang tuanya? Sudah Pak. Udah. Kalau teman ngobrolnya pernah nggak kasih duit? Kasih minum aja Pak. Pantas saya dikasih minum ini. Gitu. Banyak nggak teman-teman datang gitu ngobrol terus nggak bayar gitu? Pernah ada? Pernah Pak, tapi mungkin dia kelupaan Pak. Siapa itu namanya? Supaya saya Tidak sebut nama Pak. Nanti tidak datang lagi. Pernah ya, tapi nggak ada maksud, dia hanya lupa ya, hanya lupa. Ada nggak dia yang komen di sini? Iya. Oke, yang menang buah apa yang paling durhaka yaitu melon kundang. Melon kundang. Yang menang di FB namanya adalah Sriningsi. Sriningsi, ya. Nah, oke, itu tadi bincang-bincang kita, dan saya ingatkan sekali lagi, ini benar-benar enak. Saya nggak main-main bos, ini enak. Mungkin yang lain juga enak. Ini kayaknya untuk perempuan ya, lebih karena perempuan. Makanya saya bahagia gitu. Minum ini. Itu jadi silahkan pesan atau jalan-jalan di kedai Trojan. Kalau Anda mau ke Hertasning atau dari Hertasning mau ke Jalan Veteran, dia di Rapocini. Jadi balik kiri atau balik kanan saja, singgah sebentar, pesan. Atau sebelum masuk Rapocini pesan aja duluan supaya dibuatkan, supaya nggak buat macet. Ya. Itu dari saya bincang-bincang kita Rial ya. Jadi semoga tetap sukses. Ada nggak statement terakhir yang Rial mau sampaikan? Buat statement terakhir, makasih buat teman saya yang sudah support saya sampai sekarang. Makasih. Temannya aja ya. Teman-teman Rapocini terutama. Oh gitu. Oke, itu bincang kita sama Rial. Kita semua support Rial, beri semangat, beri dukungan, dan untuk mereka yang sudah berkontribusi terhadap Rial, terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang sudah komen, terima kasih banyak atas partisipasinya di 3 platform ini. Dan bagi Anda yang di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap lindungi orang-orang yang Anda cintai, dan jangan lupa berdoa pada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.